Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Widya Suara BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Ibu para penyelenggara Diklat Pelayanan Terpadu bagi penyandang disabilitas BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dan yang saya hormati Bapak Ibu para peserta Diklat Pelayanan Terpadu bagi penyandang disabilitas angkatan 13 tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Anto, asal dari Satuan Polisi Pamongpraja. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan rencana aksi dengan judul Peningkatan Kinerja Peran Serta Satuan Polisi Pamongpraja dalam Layanan Sepenuh Hati melalui pembentukan tim gugus tugas pengendalian penyandang disabilitas di wilayah Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kagres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Identifikasi masalah dari rencana aksi ini yaitu adanya kondisi yang diharapkan, kondisi saat ini, dan gap atau masalah. Di mana kondisi yang diharapkan yang pertama adalah mampu menjawab tantangan terkait peningkatan kinerja. Kondisi saat ini yaitu masih belum optimalnya kinerja dalam pelayanan bagi disabilitas. Gap atau masalahnya, kesenjangan antara anggota dan para penyandang disabilitas. Yang kedua, kondisi yang diharapkan adanya peran serta Satpol PP dalam memberikan pelayanan disabilitas secara persuasif dan humanis. Kondisi saat ini kurang pekanya anggota Satpol PP dalam memberikan layanan secara persuasif dan humanis. Gap atau masalahnya adalah standar operasional prosedur yang belum baku. Yang ketiga, kondisi yang diharapkan adanya tim gugus tugas pengendalian bagi penyandang disabilitas. Kondisi saat ini belum ada tim gugus tugas pengendalian disabilitas. Gap atau masalahnya terkait dengan koordinasi antar stakeholder yang ada. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kinerja anggota Satpol PP dalam memberikan layanan sepenuh hati kepada para penyandang disabilitas. Yang kedua, mampu mengimplementasikan peran serta anggota Satpol PP dalam memberikan layanan sepenuh hati kepada para penyandang disabilitas. Yang ketiga, memudahkan dalam koordinasi dengan stakeholder yang ada dalam mendeteksi keberadaan para penyandang disabilitas yang perlu penanganan oleh instansi terkait. Selanjutnya, indikator keberhasilan dalam penyusunan rencana aksi ini. Yang pertama, memahami dan mampu memberikan pelayanan sepenuh hati bagi penyandang disabilitas secara humanis dan mengedepankan sisi kemanusiaan serta kesamaan hak. Yang kedua, dapat melaksanakan peran serta dalam pengendalian penyandang disabilitas dengan layanan sepenuh hati. Yang ketiga, memiliki komitmen dalam melakukan sebuah perubahan pola pikir atau mindset serta pola pendekatan kemanusiaan dalam memberikan layanan kepada para penyandang disabilitas. Ruang lingkup kegiatan ini yaitu melakukan peningkatan kinerja dan peran serta anggota Satpol PP Kelurahan Pegadungan dalam memberikan layanan sepenuh hati dan pembentukan tim gugus tugas pengendalian para penyandang disabilitas di wilayah Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kagres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Manfaat dari program ini, yang pertama, dapat menambah pengetahuan dan kemampuan serta pola pikir anggota Satpol PP Kelurahan Pegadungan dalam memberikan layanan sepenuh hati bagi penyandang disabilitas. Yang kedua, sebagai bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamongpraja Kelurahan Pegadungan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta peran serta sesuai dengan SOP dalam layanan sepenuh hati bagi para penyandang disabilitas. Program kegiatan terdiri dari peningkatan kinerja Satpol PP Kelurahan Pegadungan. Yang kedua, pelibatan peran serta Satpol PP Kelurahan Pegadungan. Yang ketiga, pembentukan tim gugus tugas pengendalian penyandang disabilitas. Sumber daya dan dukungan dalam rencana aksi. Yang pertama, Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kecamatan Kalideres. Yang kedua, Lurah Kelurahan Pegadungan. Yang ketiga, Satpol Sosial Kelurahan Pegadungan. Yang keempat, unsur Ketua RW, RT, LMK, FKDM, kader PKK, Dasa Wisma, dan kader Karang Taruna. Langkah-langkah atau kegiatan dalam pelaksanaan action plan ini dapat digambarkan dalam sebuah tabel tahapan-tahapan yang dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Seperti yang tergambar dalam metrik action plan ini. Persiapan dilaksanakan di minggu pertama,
selama 1 hari dengan kegiatannya membuat undangan. Di hari berikutnya pelaksanaan rapat, pembentukan tim dan pembagian tugas dengan tanggung jawab lurah dan kepala Satpol PP Kelurahan Pegadungan. Yang berikutnya proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan ini dilaksanakan pada minggu kedua di hari pertama, yaitu dengan membuat aplikasi gugus tugas pengendalian melalui aplikasi Bitly. Selanjutnya pelaksanaan dan monitoring dilakukan selama kurang lebih 2 minggu lebih dengan penanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Pelaksana Sosial, Ketua RW, RT, LMK, FKDM, PKK, Dasawisma, dan Karang Taruna, di mana stakeholder yang ada ini dapat melakukan dan penginputan pada aplikasi Bitly di mana keberadaan para penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Yang berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan, di mana dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, diperlukan adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada minggu kelima. Selanjutnya, pelaporan sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan. Jadi, kesimpulan dari penyusunan rencana aksi ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tingginya jumlah penyandang disabilitas di Provinsi DKI Jakarta menjadi tantangan tersendiri bagi ASN, termasuk salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, di mana untuk meningkatkan kinerja serta peran serta dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, serta Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Kemudian, saran yang diberikan oleh penulis dalam hal rencana aksi ini adalah dalam upaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang dilakukan dengan sepenuh hati bagi para penyandang disabilitas, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan terhadap pelayanan terpadu bagi penyandang disabilitas. Hal ini perlu dilakukan guna peningkatan kinerja serta peran serta Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur, sehingga dapat menjadi bagian penyelenggaraan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas secara humanis, mengedepankan sisi kemanusiaan dan kesamaan hak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat, tetap semangat, dan selalu jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.